Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mari kita masukin pembelajaran kita hari ini dengan membahas materi tentang perpajakan. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, perpajakan adalah termasuk dalam kompetensi 3.7, yaitu kompetensi pengetahuannya adalah menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian kompetensi keterampilannya adalah menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Oke, kita lanjut pembahasannya, yaitu materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pengertian pajak, fungsi, manfaat, dan tarif pajak, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, asas pemungutan pajak, jenis pajak, sistem pemungutan pajak, dan objek dan cara pengenaan pajak. Nah, dalam pertemuan kita kali ini adalah kita sampai kepada perbedaan pajak atau pungutan resmi lainnya ya. Jadi dalam pertemuan kita ini tidak sebanyak materi yang ini. Jadi kita ada 2 kali pertemuan. Oke, mulai. Apa itu pajak? Itu pajak adalah iuran atau pungutan wajib, nah, yang dibayarkan oleh rakyat. Dalam hal ini adalah wajib pajak kepada negara. Nah, dengan undang-undang yang mana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah serta kesejahteraan masyarakat secara umum. Lanjut, ciri-ciri dari pajak. Iuran wajib pada negara sifatnya adalah memaksa, dipungut berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan balas jasa, dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Fungsi pajak. Nah, fungsi pajak di sini ada 3 jenis, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, dan fungsi pemerataan. Manfaat pajak. Nah, manfaat pajak di sini adalah banyak sekali. Nah, di antaranya adalah belanja pegawai. Nah, belanja pegawai di sini adalah termasuk di dalamnya ASN, polisi, TNI, kemudian pembangunan sarana umum, jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, dan sebagainya. Kemudian juga manfaatnya untuk membiayai alat keamanan negara untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kemudian memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, ataupun subsidi listrik. Dan membayar utang negara, menyediakan fasilitas bantuan berupa beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian yang ketujuh adalah menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah atau disebut UMKM ya. Lanjut, tarif pajak. Nah, tarif pajak di sini ada 4 macam: tarif pajak proporsional, tarif pajak degresif, tarif pajak konstan, kemudian tarif pajak progresif. Apa itu aja yang dimaksud dengan tarif proporsional dan seterusnya. Nah, nanti silahkan kalian secara berkelompok ya untuk mencari informasi apa itu tentang tarif pajak yang 4 jenis ini. Nah, bisa nanti kalian browsing ya di internet ya, nanti secara berkelompok. Nah, kita lihat nih tarif pajak yang proporsional. Nah, proporsional itu yang sebanding, contohnya seperti ini. Tarif yang menggunakan persentase tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Nah, contohnya seperti ini nah ya. Pendapatan kena pajak atau disebut PKP. Nah, tadi yang disebut proporsional atau sebanding itu adalah berapapun besarnya pajak yang dikenai ya, pendapatan yang dikenai pajak itu adalah tarifnya sama. Sehingga di situ disebutnya adalah prosentasenya tetap. Nah, maka nanti besarnya pajak yang dibayar berarti berdasarkan kepada pendapatan yang dikenai pajak. Semakin besar pendapatan yang dikenakan pajak berarti besar yang harus dibayar. Nah, pajaknya adalah juga semakin besar. Lanjut, kedua adalah degresif. Nah, degresif itu adalah persentase yang menurun dalam setiap pengenaan pajak. Nih, sebagai ilustrasinya, PKP-nya adalah dari pendapatan 5 juta sampai 10 juta.
Karena digresif itu menurun, maka tarif pajaknya adalah semakin kecil, berarti semakin tinggi pendapatan seseorang, ya, PKP-nya, ya, pendapatan yang dikenai pajak adalah prosentasenya kecil, gitu. Yang ke tarif pajak konstan atau tetap. Nah, tetap di sini setiap dasar pengenaan pajak, besarnya pajak yang dibayarkan adalah jumlahnya sama. Jadi tidak menggunakan prosentase prosentase lagi. Jadi berapapun pendapatan yang dikenai pajak, nah itu adalah tarifnya, besar pajak yang dibayarkan itu adalah sama. Yang keempat, tarif pajak progresif atau menaik. Nah, progresif naik berarti tarif pajak prosentasenya adalah semakin meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajak. Artinya, kalau pendapatan yang dikenai pajaknya itu adalah tinggi, maka prosentasenya adalah tinggi. Kebalikan yang tadi digresif. Kalau digresif, semakin tinggi pendapatan yang dikenai pajak, tarifnya adalah menurun. Nah, gitu. Nah, ini kebalikannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut tentang ilustrasi ini tadi. Nah, dari yang tadi kita jelaskan satu persatu, nah kita akumulasikan, kita rangkum seperti ini. Ya, pendapatan kena pajaknya proporsional, digresif, konstan, dan progresif. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah tidak sulit ini. Kemudian retribusi. Nah, retribusi ini adalah pungutan resmi lain selain pajak. Ya, ada retribusi, ada cukai, ada bea masuk, ada sumbangan. Nah, ini yang kalian ketahui juga di dalam kehidupan kita sehari-hari yang ada di masyarakat. Apa itu retribusi, apa itu cukai, apa itu bea masuk, atau itu sumbangan. Insya Allah kalian semuanya paham. Nah, ini nanti bisa dipelajari lagi. Terus sekarang nih, yang terakhir ya, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, dilihat dari dasar hukum, pajak berarti berdasarkan undang-undang. Kalau pungutan resmi, yang tadi seperti retribusi, bea cukai, dan seterusnya, itu adalah peraturan pemerintah, ya, permen, ya, peraturan pemerintah. Kemudian dari balas jasa, kalau pajak tidak mendapatkan balas jasa tadi, tidak diterima secara langsung. Tapi kalau dilihat manfaatnya tadi, ya, manfaat pajak tadi ya banyak banget. Nah, ini berarti balas jasa yang diterima. Kemudian kalau pungutan resmi ini adalah dapat diterima secara langsung. Objeknya untuk pajak umum, untuk pungutan resmi adalah orang tertentu, berarti orang yang terlibat langsung gitu ya. Dan berdasarkan dari sifat, pajak itu adalah memaksa, harus. Jadi semua masyarakat yang dikatakan sebagai subjek pajak tadi, ya dia harus wajib membayar pajak, tidak boleh tidak. Nah, sedangkan pungutan resmi lain itu adalah sesuai kebijakan pemerintah. Sanksi yang diberikan, kalau pajak dia akan sesuai dengan sanksi dengan peraturan yang tercantum di dalam undang-undang. Jadi kalau tidak membayar pajak maka akan dikenai sanksi. Pungutan resmi sesuai kebijakan pemerintah dan jatuh temponya itu adalah sesuai tahun pajak. Pungutan resmi adalah sesuai dengan pemakaian. Nah, kurang lebih seperti itu apa yang kita pelajarin hari ini. Untuk pertemuan berikutnya adalah membahas yang tadi tentang bagaimana cara menghitung pajak ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih banyak. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.